Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Meli membuka pintu kamar mandi. Abbas yang berdiri sedari tadi di depan pintu langsung menyerangnya dengan bermacam-macam pertanyaan. Gimana sayang hasilnya? Meli belum menjawab pertanyaan pertama. Abbas kembali bertanya, positif apa negatif? Ia benar-benar memberondong istrinya dengan banyak pertanyaan. Mana coba aku lihat alatnya tadi? Meli yang sedari tadi ditanya hanya diam saja. Sepertinya bibirnya terkunci rapat. Dr. Fanny menyaksikan keduanya dari kejauhan. Ia juga turut bahagia bila kabar ini benar adanya. Ia masih ingat betul kejadian 10 tahun silam. Ia datang sebagai tamu undangan di acara pernikahan Abbas. Dr. Fanny ingat betul peristiwa tragis itu, di mana saat akan diadakan akad nikah, mempelai wanita hilang, kabur entah kemana rimbanya. Dr. Fanny masih ingat betul ekspresi kehancuran Abbas saat itu, makanya sekarang ia ikut senang melihat Abbas telah menemukan tambatan hatinya. Dia mengira temannya itu akan jadi single selamanya, hanya karena luka patah hati yang tak bisa tersembuhkan. Ia salah karena Abbas nampak ceria sama seperti dulu. Ia sudah tidak seperti pria kaku setelah ditinggalkan Evi, mantan calon pengantin Abbas yang juga sahabat karibnya. Dulu mereka semua adalah teman semasa kuliah. Dr. Fanny membuang nafas dengan berat. Ia penasaran di mana kini Evi berada. Ia pun kembali menatap dua sejoli yang sedang ribut-ribut di hadapannya. Gimana sayang, kok diem aja? Abbas mulai tidak sabaran. Ia sudah sangat gemas dengan diamnya Meli. Meli bukannya menjawab pertanyaan dari sang suami, ia malah menangis haru dan memeluk suaminya dengan erat. Abbas tidak mengerti arti dari tangis dan pelukan yang ia terima. Ia hanya memeluk balik Meli. Aku hamil, bisik Meli di telinganya Abbas. Bak disambar petir di siang bolong, bisikan Meli seperti setrum yang mengejutkan tubuhnya. Ia langsung melepas pelukannya, seakan tidak percaya. Abbas menatap dalam ke mata Meli. Ia ingin mencari kebenaran dari apa yang ia dengar barusan. Iya, aku hamil. Aku sedang mengandung Abbas Junior. Meli mencoba kembali meyakinkan suaminya. Mendengar penuturan sang istri, ia yakin bahwa tidak salah dengar. Abbas langsung menciumi pipi Meli, hidung Meli, kening Meli, mata Meli. Terakhir ia menciumi perut Meli yang belum membesar dengan sangat lama. Abbas sangat senang dan dia sangat bersyukur. Akhirnya ia akan menjadi seorang ayah. Van, aku akan jadi ayah, Van, ucapnya riang, tidak terkira. Ia hendak pamer dengan teman lamanya, sedangkan Fanny hanya tersenyum menanggapi aksi kocak temannya. Abbas kembali fokus pada istri kesayangannya. Ia menggendong Meli dan memutarnya. Hei, pelan-pelan Bas, babynya masih sangat muda. Kamu harus ekstra hati-hati. Terlihat Dr. Fanny mengomeli Abbas. Iya, maaf, lupa. Aku lupa, saking senangnya. Aku excited banget, Van. Abbas langsung menurunkan sang istri dari gendongannya. Meli sih senang-senang saja, ia juga happy banget. Apalagi melihat reaksi Abbas, tambah berlipat-lipat kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Ya sudah, makasih ya Van. Aku mau ke dokter kandungan dulu, mau memeriksa anakku. Abbas pamit pada teman lamanya. Tidak lupa mereka berdua berterima kasih pada Dr. Fanny. Meli memeluk sahabat suaminya. Ia sangat berterima kasih atas semuanya. Dr. Fanny mengantar kepergian keduanya dengan senyum ramahnya. Kini Abbas mengendarai mobil dengan sangat pelan dan hati-hati. Ia mulai overprotektif kepada istri dan calon bayinya. Jarak rumah sakit ibu dan anak tidak jauh dari lokasi praktek Dr. Fanny. Tidak butuh waktu yang lama untuk ke tempat tersebut.
Kini Abbas sudah masuk ke dalam rumah sakit ibu dan anak. Ia merangkul pundak Meli. Setelah melakukan pendaftaran, kini saatnya mereka masuk ke ruangan konsultasi. Meli kembali bertemu seorang dokter wanita, sama cantik dan ramahnya seperti dokter Fanny. Hanya saja dokter kandungan Meli yang saat ini lebih muda. "Malam dok," sapa Meli terlebih dahulu. "Selamat malam Ibu Meli." Dokter tersebut membaca berkas yang ada di tangannya. Kemudian ia memperkenalkan dirinya kepada Abbas dan Meli. "Perkenalkan, saya Vindi. Mari kita lakukan USG ya Bu." Dengan ramah, Dokter Vindi mengajak Meli masuk ke ruangan yang sudah diberi sekat. Ia mengoles gel di atas perut Meli. Setelah berhasil mengolesi secara merata, Dokter Vindi melakukan langkah-langkah selanjutnya. Abbas sedari tadi matanya tertuju pada layar. Dalam layar, janin dalam perut Meli masih sebesar biji jagung. Dokter memperkirakan kehamilan Meli 5-6 minggu atau setara dengan 1,5 bulan. "Kecil banget dok, nggak kelihatan, hanya sebuah titik," celetuk Abbas dengan polosnya. "Iya Bapak, kan pembuahan baru terjadi, usia kehamilan pun masih awal trimester pertama. Sabar ya Pak, makanya usahakan si ibu banyak makan makanan yang kaya gizi, biar anak Bapak dalam perut si ibu cepat tumbuh besar," jawab Dokter Vindi. Meli dengan tenang ikut mendengarkan obrolan antara suami dan dokter kandungannya. Setelah tidak ada pertanyaan dari kedua pihak, Dokter Vindi membantu Meli berdiri. Mereka bertiga meninggalkan ruang pemeriksaan, kembali ke ruang konsultasi. Dokter Vindi memberikan saran dan masukan untuk ibu hamil. Ia juga menganjurkan keduanya ikut kelas parenting. Anjurannya disambut dengan hangat oleh Abbas dan Meli. Saat akan berpamitan ingin pulang, Dokter Vindi memberikan foto USG perdana calon bayi mereka. Abbas memandang foto USG tersebut. Meski baru terlihat 1 titik, baginya sebuah titik itu adalah hadiah yang terindah dalam hidupnya. Selepas dari rumah sakit ibu dan anak, Abbas berniat akan pamer sama mamanya. Dasar Abbas, mungkin kelamaan main sama Meli, kepribadiannya berubah 180 derajat. Wibawanya hilang terkikis air hujan yang turun malam itu. Mobil melaju menembus angin malam. Meli dengan rasa bahagianya sudah terlelap di samping Abbas. Ia sudah terbaring ke alam mimpi. "Good night my love," Abbas menyetir dan sesekali melirik Meli yang terlelap di sisinya dengan penuh cinta. Hujan mulai reda, meninggalkan jejak basah di sepanjang hamparan rerumputan. Ranting-ranting pepohonan meneteskan sisa air yang turun dari langit. Udara dingin menyeruak ke semua penjuru. Nampak dari jauh mobil yang dikendarai Abbas memasuki gerbang rumah utama. Penjaga pintu membuka gerbangnya. Para penjaga masih terlihat bersiap siaga di sekitar rumah Mama. Abbas mematikan mesin mobilnya. Dengan pelan, dia membuka pintu mobilnya. Abbas pun berjalan mengitari mobil. Kini ia sudah ada di depan Meli yang tertidur pula setelah pulang dari rumah sakit ibu dan anak. Dengan perlahan, Abbas membopong tubuh mungil Meli, tubuh yang saat ini telah mengandung buah hati dari cinta mereka berdua. Meli setengah sadar membuka separuh matanya. Ia terbangun karena sentuhan sang suami. Meli mengalungkan kedua tangannya di leher Abbas. Matanya nampak masih ngantuk berat. Meli merasa sangat malas untuk sekedar membuka kedua matanya. Ia memilih kembali memejamkan mata dan tidur lelap dalam gendongan suaminya. Abbas mulai memasuki ruang tamu. Di sana sudah ada Mama yang sejak tadi menunggu kedatangan mereka berdua. Semula Abbas dan Meli hanya pamit untuk cek kesehatan seperti tiap bulannya. Mama sama sekali tidak tahu kalau putra kesayangannya dan sang mantu pergi menemui seorang psikiater. Abbas enggan mengungkapkan alasan yang sebenarnya. Ia takut jikalau Mama tahu ia akan menemui psikiater, nanti malah jadi khawatir.
makanya tadi hanya pamit mau cek kesehatan saja. Loh, kenapa itu istrimu, Bas? Tanya Mama dengan paniknya. Mama begitu panik ketika melihat Abbas masuk ruang tamu dengan membopong tubuh Meli. Bentar mah, nanti aku jelasin, aku ke kamar dulu, ucap Abbas seraya meninggalkan sang mama menuju kamarnya sendiri. Abbas meletakkan tubuh Meli di atas ranjangnya yang besar. Istrinya masih belum mau bangun saat ia meletakkan di atas kasur yang empuk. Meli malah meraih guling yang telah Abbas letakkan barusan. Ia merangkul guling tersebut dan kembali melanjutkan tidurnya. Abbas membelai rambut istrinya. Ia mengecup tiap inci wajah Meli. Setelah puas memberikan banyak kecupan pada bidadarinya, ia melangkah keluar. Perlahan kakinya meninggalkan kamar, meninggalkan Meli yang tidur sendirian. Langkah Abbas terhenti di ruang tamu yang megah. Di sana sudah duduk sang mama yang siap dengan interogasinya. Itu kenapa Meli? Tanya mama kembali karena tadi belum dapat jawaban dari Abbas. Abbas bukannya menjawab pertanyaan mamanya, ia malah menyodorkan sebuah amplop berwarna putih. Di bagian depan amplop tersebut bertuliskan rumah sakit ibu dan anak beserta alamat rumah sakitnya. Abbas mengulurkan amplop tersebut pada mamanya. Tidak lupa ia memberikan senyum yang terkesan menyombongkan dirinya sendiri. Amplop apa ini? Bukan uang sepertinya. Mama bertanya kepada Abbas lagi. Mata mama kembali tertuju pada amplop yang diberikan putranya. Ia membuka amplopnya. Mama mengeluarkan isi di dalam amplop tersebut. Betapa terharunya mama ketika ia melihat foto USG yang diberikan oleh Abbas. Ia begitu yakin jika itu hasil USG milik Meli, anak menantunya. Tidak terasa buliran air mata menetes di kedua pipi mama. Ia merasa sangat senang sekaligus terharu. Akhirnya ia akan menjadi oma. Harapannya selama ini akhirnya terkabul. Mama langsung memeluk Abbas. Makasih sayang, kamu udah kabulin permintaan mama selama ini. Terima kasih sayang. Meli, mana Meli? Meli lagi tidur, besok aja mah, sepertinya dia kelelahan, jawab Abbas. Iya, biarkan dia istirahat, dia sedang hamil muda, tidak boleh capek-capek. Apa mama perlu cari asisten pribadi buat Meli? Menurut kamu bagaimana, Bas? Mama dengan ide briliannya membuat Abbas memberikan senyum yang meremehkan. Mah, Meli itu selama ini sudah protes ke Abbas, terlalu banyak asisten di rumah ini, sampai Meli bingung mau ngapain lagi, semua sudah ada yang handle. Sejenak Abbas menarik nafas dalam-dalam. Ia mengeluhkan badannya capek semua karena tidak ada hal yang dapat ia kerjakan. Ini malah mama mau kasih asisten pribadi buat dia. Bisa-bisa pusing kepalaku mendengarkan keluhannya. Udahlah mah, Meli itu mandiri banget. Dia kurang suka kalau kita terlalu over sama dia. Abbas menolak jika mama mencari asisten pribadi untuk istrinya. Ya sudah, kalau begitu, mama mau bagaimana lagi? Kalau memang kalian gak mau, mama kan pinginnya yang terbaik buat anak dan cucu mama nanti. Mama mengucapkannya dengan muka yang sedikit ditekuk. Ia kecewa. Abbas selalu menentang ide-ide briliannya. Abbas yang sudah tahu akal-akalan sang mama yang pura-pura merajuk padanya, akhirnya ia mengiyakan saja. Tapi kita tanya Meli dulu ya mah, mau apa tidak? Semua terserah Meli pokoknya, jangan sampai ada yang memaksanya. Abbas melirik mamanya. Ya sudah, aku ke atas dulu ya mah, mau tidur. Hari ini capek banget. Abbas pamit kembali ke kamarnya. Sedangkan mama, ia terus memandangi hasil foto USG. Senyumannya mengembang merekah seperti bunga yang baru mekar. Hati mama sedang berbunga-bunga. Sebentar lagi ia akan menimang seorang cucu.